Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk ke akun Instagram BEM Visipol UMY. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadz, kenapa orang pintar, dukun, ahli mistis, dan lain sebagainya bisa memprediksi masa depan dan itu benar terjadi? Ya, poin pertama sebelum kita membahas lebih lanjut yaitu teman-teman sekalian, perkara goib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Jadi tidak satu pun di langit dan di bumi ini mengetahui hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi intinya adalah perkara-perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi tak satu pun di langit dan di bumi yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan dukun, dengan paranormal dan lain sebagainya? Maka mereka masuk dalam kategori taghut sekaligus setan dari kalangan manusia. Ingat dalam surat An-Nas yang kita hafal bersama-sama, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan ataupun yang disembah oleh manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi. Yang seperti apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Ada dua, yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Maka ya dukun dan lain sebagainya itu merupakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan manusia. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, maukah aku beritahu kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Di ayat selanjutnya 222, tanazzalu ala kulli affakin asim, mereka setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Kemudian di ayat 223-nya, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi orang-orang ini, orang-orang pendusta ini, orang-orang yang banyak melakukan dosa ini, mereka terkadang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan dan itu disampaikan kepada orang-orang yang lainnya. Tapi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhum kadzibun, akan tetapi banyak di antara mereka itu adalah pendusta. Artinya kalau memang kadang-kadang kita merasa benar ya, sesungguhnya itu merupakan bentuk kedustaan, ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah tertipu dengan orang pintar lah, tertipu dengan dukun dan sebagainya, karena sesungguhnya mereka itu merupakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, artinya begitu. Nah, maka kita jangan sekali-kali pergi ke dukun, jangan sekali-kali minta tolong dukun ataupun orang pintar dan sebagainya. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk dari kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, dan syirik merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan sebelum orang ini bertaubat. Jadi kalau kita syirik, tahu-tahu kita meninggal, maka Allah menutup pintu taubat. Jadi jangan sampai kita ke dukun dan lain sebagainya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Rawahul Muslim. Yang artinya adalah barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, dan dia bertanya terkait beberapa hal, maka apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Jadi dahsyat sekali. Jadi 40 malam itu kan artinya 1 bulan lebih amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan orang pintar, dukun dan sebagainya, karena sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang kesyirikan dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, amal ibadah kita tidak diterima 40 malam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar dan apa amalan-amalan yang dianjurkan? Oke. Lailatul Qadar itu adalah
malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya. Dan kenapa ini kok para diburu? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini lebih mulia dibandingkan apa? Alfi syahr, 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha dan seterusnya ya. Dalam surat Al-Qadr yang memang sudah kita hafal. Jadi memang malam ini merupakan malam yang sangat luar biasa, bahkan lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Jadi dihitung aja 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Kalau 1000 bulan berapa? Ya kan? Jadi sangat banyak sekali. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, jadi kita sampaikan ciri-cirinya dulu. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Bukhari, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Maka biasanya 10 hari ini orang-orang sudah mulai iktikaf ya. Orang-orang sudah mulai fokus ibadah. Ini ada kebiasaan yang kurang tepat di Indonesia. 10 akhir Ramadan itu harusnya kita menggenjot ibadah kita di bulan suci Ramadan. Seperti kuda, kalau dalam lomba pacuan kuda, semakin dekat dengan finish, maka akan semakin kencang kuda itu berlari. Seperti Ramadan, semakin kita sampai di akhir di penghujung Ramadan, harusnya semakin kencang kita berlari, semakin kencang ibadah kita. Tapi orang Indonesia malah semakin kencang belanjanya, semakin kencang bikin kuenya. Jadi malah mengurangi amalan-amalan ibadah. Artinya teman-teman sekalian, mungkin untuk Ramadan selanjutnya, yuk kita bersama-sama maksimalkan Ramadan ini. Kalau memang Idul Fitri, Lebaran kita membutuhkan banyak hal, persiapkan sebelum Ramadan. Kenapa? Jangan sampai perkara-perkara yang bukan ibadah itu justru menyibukkan kita di 10 akhir Ramadan. Nah, ini penting. Ya, jadi yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu adalah berada di 10 hari di akhir Ramadan. Dalam hadis yang lain, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan, diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kisi-kisinya lebih jelas. Yaitu apa? Di malam-malam ganjil di 10 hari di akhir Ramadan. Jadi itu adalah ciri malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain disampaikan, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar dan nampak kemerah-merahan. Jadi itu merupakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita melihat, nah, saya melihat dari kondisi yang ada, kalau kita lihat dari suhu ya, matahari mungkin agak susah bagi kita untuk menerka-nerka. Jadi dalam sebuah kajian ada seorang ustadz mengatakan begini, kalau saya pribadi saya lebih memilih pokoknya setiap malam di 10 akhir itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Agar kita bisa dapat. Karena banyak orang-orang yang wah kayaknya tadi malam Lailatul Qadar, wah kayaknya tadi malam deh malam Lailatul Qadarnya. Akhirnya dia nggak ibadah lagi, nggak tahajud lagi. Nah ini kurang tepat. Jadi saya rasa karena kita memang tidak tahu kapan itu, memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan akan malam Lailatul Qadar ini, maka yuk di 10 akhir Ramadan kita genjot. Nah, kan begitu. Selanjutnya, Ustadz apa amalannya? Nah, amalan malam Lailatul Qadar ada beberapa hal. Yang pertama adalah qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah, kan begitu. Selanjutnya apa? Tahajud, salat malam, qiyamul lail. Yuk kita salat tahajud ya, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ustadz? Doa. Nah, doa ini penting. Ad-doa silahul mu'min. Ya, doa senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, adapun salah satu doa yang dianjurkan yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Jadi, yuk kita berdoa. Ya, ini doa ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Itu kita ulang berkali-kali. Selanjutnya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan i'tikaf. Kalau sekarang pandemi tidak bisa i'tikaf di masjid, kita di rumah tempat bisa kita sholat, itu juga bisa merupakan bagian dari i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya,
Ustadz, boleh gak kita meninggalkan kewajiban bayar zakat pada saat ekonomi sulit? Nah, kita lihat dulu apa saja batasnya, apa saja syaratnya bagi orang-orang yang wajib membayar zakat ataupun yang menerima zakat. Jangan-jangan kita itu masuk kategori orang yang wajib menerima zakat. Jangan-jangan begitu. Kalau kita masuk kategori orang yang menerima zakat, ya kita tidak perlu dizakati. Kan begitu. Nanti akan kami sampaikan. Yuk, yang pertama, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ini menarik, apa yang membedakan fakir dengan miskin? Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya tidak punya harta ataupun sesuatu yang digunakan untuk makan ataupun sebagai bahan pokok sehari-hari. Jadi sudah nggak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan dia tidak tahu mau makan apa hari ini. Itu orang fakir. Sedangkan orang miskin biasanya dia punya harta, dia punya uang, tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi uangnya itu tidak bisa digunakan untuk sedekah, tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari itu. Jadi kalau makan hari itu ada sih yang bisa dimakan, tapi besok atau lusa belum tentu dia bisa makan. Jadi ini perbedaan fakir dan miskin. Jadi kalau kategorinya ya fakir jauh lebih miskin daripada orang miskin, kan begitu. Satu fakir, dua miskin, yang kedua apa? Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, gharim. Apa itu gharim? Orang yang punya banyak utang. Yang keenam, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang dalam perjalanan. Selanjutnya amil zakat. Jadi panitia penyelenggara zakat itu juga berhak mendapatkan zakat. Yang terakhir adalah rikob, ataupun budak ataupun hamba sahaya. Nah, maka itu adalah 8 golongan yang wajib menerima zakat fitrah. Ingat ya, zakat fitrah itu hukumnya wajib, maka wajib bagi kita untuk membayarnya. Nah, ada 3 syarat orang membayar zakat fitrah. Yang pertama muslim. Jadi kalau dia tidak muslim, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, yang kedua, dia mampu. Nah, mampu ini menarik. Kalau dalam Islam, orang yang memiliki kelebihan harta, ya, untuk makan, ya, dari pagi hari raya sampai malamnya. Jadi kalau dia itu punya kelebihan makan dari pagi Idul Fitri sampai malamnya, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Tapi misalnya ketika Idul Fitri nanti kita nggak tahu mau makan apa, mungkin kita jadi fakir atau kita miskin mungkin ya. Nah, kita nggak tahu mau makan apa, jadi kita nggak perlu bayar zakat fitrah. Bahkan kita perlu mendapatkan zakat fitrah. Jadi gitu. Jadi dalam Islam itu orang mampu adalah orang yang bisa makan ketika hari itu. Jadi kalau kita punya kelebihan, baik harta ataupun makanan di Idul Fitri nanti, maka kita sudah bisa membayar zakat fitrah. Berapa bayarnya? Zakat fitrah itu dibayar dengan makanan pokok. Makanan pokok, kalau Indonesia makan pokoknya beras, maka beras kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi kalau dikonversikan mungkin sekitar 30 atau 40 ribu. Ya, monggo teman-teman sekalian. Sekarang bisa kita bayar zakat fitrah online karena memang untuk menjaga jarak, physical distancing, kita bisa transfer ataupun membayar online di berbagai macam lembaga zakat ataupun masjid-masjid. Saya lihat ada beberapa banyak yang masih buka melayani zakat fitrah. Jadi begitu. Itu adalah zakat fitrah, ya. Muslim, mampu. Yang ketiga merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Dan insya Allah sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kalau kita muslim, mampu, merdeka, maka wajib bagi kita untuk membayar zakat fitrah. Berapa? 2,5 kilo atau 30 ribu rupiah. Sangat murah, ya. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu ada nisab minimal. Nah, nisabnya gimana? Setidaknya kita punya emas itu kalau dinisabkan atau dikonversikan ke emas itu 85 kilo. 85 gram, mohon maaf bukan kilo ya. Kayak sekali 85 kilo, 85 gram. Kalau 1 gramnya itu 800 sampai 900 sekarang ya, karena memang emas lagi mahal-mahalnya ya, kurang lebih ya kita anggap 55 sampai 75 juta. Itu berputar selama setahun ya. Itu untuk nisab zakat mal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips untuk kegiatan pemuda yang biasa menyemarakkan Idul Fitri di tengah pandemi. Nah, bagi pemuda yang biasa menyemarakkan
Idul Fitri tengah pandemi, ya banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat orang Indonesia tuh nggak kehabisan akal ya. Saya pribadi berpikir, wah pandemi ini nggak akan ada pengajian. Wah alhamdulillah ada hikmahnya, lebih fokus kepada keluarga, ya lebih bisa banyak beramal. Dan padahal kemarin itu sudah banyak kegiatan yang sudah full Ramadan ini dan cancel semuanya. Ternyata dugaan saya salah. Ternyata takmir-takmir masjid ini punya banyak ide. Ada yang bikin video YouTube, ada yang kajian online Instagram, ada yang kajian dengan Zoom, dan lain sebagainya. Jadi media internet ini sangat membantu bagi kita untuk berdakwah. Maka teman-teman sekalian pemuda yang mungkin bisa takbir keliling, ya udah takbir saja. Jadi kan sunnahnya kan takbirnya, ya bukan takbir kelilingnya. Keliling itu syiar saja. Nah terus gimana? Bisa lewat Instagram takbir, takbir kita live Instagram rame-rame, atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak hal. Sebagaimana Ramadan tadi ada tadarus online ya, ada kajian online, bahkan di Instagram rekan-rekan kami ada kultum online. Jadi begitu. Biasanya tuh kalau pada asar itu yang saya follow Instagramnya udah banyak sekali ustadz-ustadz itu yang online. Ya, Ustadz Abdul Somad misalnya setiap malam setelah tarawih kajian rutin. Ustadz Adi Hidayat sebelum menjelang berbuka puasa ada kajian online. Sama seperti itu. Yuk takbir online. Ya, kita berdakwah, bersyiar. Nah, nanti bisa takbir online ya. Jadi yang pasti kita disunahkan memperbanyak takbir. Itu yang penting. Ya, jadi bahkan kalau kita takbir sendiri saja di rumah itu juga bisa menyemarakkan Idul Fitri. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana tata cara sholat Id di rumah? Caranya sama. Ya, jadi tata cara sholat Id di rumah dan tata cara sholat Id di masjid sama saja. Ya, diusahakan kalau ada bapak, ada keluarga, ya berjamaah. Kalau sendiri masih jomblo gitu kan, sudah jomblo ngenes begitu kan, ya sudah sholatnya sendiri aja. Jangan dipaksakan dengan makmum, misalnya taruh boneka gitu, jangan ya. Udah jomblo kan kasihan banget. Jadi kalau ada keluarga, jamaah sebagaimana sholat Id di masjid ataupun di lapangan. Tapi kalau sendiri ya sholat sendiri. Nah, kalau berjamaah mungkin ada makmumnya, ya lebih baik misalnya ada khutbahnya. Ya, khutbahnya rukunnya gampang, sebagaimana sholat Jumat ada bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan Quran ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian wasiat takwa, kemudian berdoa kepada kaum mukminin dan doa-doa yang lainnya. Jadi begitu. Jadi kalau di rumah sholatnya sama seperti sholat di lapangan dan di masjid. Ya, kalau di rumah ada orang yang bisa menjadi khotib, berkhutbah, lebih baik lagi kalau ada khutbahnya. Kalau udah jomblo ya sholat saja nggak apa-apa. Ya nanti masa dia yang jadi imam, dia jadi makmum, dia yang jadi khotib kan agak lucu gitu ya. Maka para jomblo bersabarlah. Selanjutnya, Ustadz, tips amalan pengganti amalan sungkeman halal bihalal. Nah ini menarik ya. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubassata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, jadi memang kita ada tradisi halal bihalal atau saling memaafkan kan begitu. Terutama ketika Idul Fitri. Terus kan nggak bisa Ustadz pandemi, nggak bisa kemana-mana. Ya sudah, kita telepon. Nah, jangan sampai kehabisan. Bahkan mohon maaf ya, kalau dengan telepon ataupun video call kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh sekali. Ya, coba perhatikan nih. Kalau mungkin tradisi halal bihalal ataupun silaturahim satu ke rumah, kita mungkin menjangkau orang-orang sekitar kita saja. Tapi karena pandemi kita diperintahkan untuk stay at home, tidak kemana-mana, kan begitu. Maka kita jangan sampai kehabisan akal. Bagaimana caranya Ustadz? Ya telepon orang tua. Penting sekali. Habis sholat Id, ya, kalau saya dengan istri, saya akan bermaaf-maafan dengan istri dulu. Kemudian telepon orang tua, telepon mertua. Habis itu apa? Keluarga yang lain telepon. Nah mudah-mudahan dengan niat kita innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan kita meniatkan bersilaturahim, sungkeman karena tidak bisa secara langsung makan dengan telepon, maka mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan kita sebagaimana ganjaran orang bersilaturahim, sebagaimana ganjaran orang-orang yang memohon maaf, sungkeman saling memaaf-maafkan. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman pertanyaan yang sudah masuk, dan semoga jawaban kami bisa memberikan pencerahan dan memberikan penjelasan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.